Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masa yang pandemi ini kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit, terutama penyakit COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan Nabi kita Khotamun Anbiya ya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa turja syafaatuhu. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul kiamah bisa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana keadaan santriwan dan santriwati di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Bapak ya tentang pembahasan kajian hadis. Di pertemuan sebelumnya ya kita membahas hadis yaitu kitab Bulughul Maram. Ini ada sedikit revisi ya. Nanti untuk kelas 12 khususnya ya, kitab yang dikaji adalah untuk khusus hadis yaitu kitab Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyati wal Hikami Al-Muhammadiyah ya, jadi kitabnya Mukhtarul Al-Ahadis An-Nabawiyati wal Hikami Al-Muhammadiyah. Namun sebelum kita membahas isi kandungan yang ada pada kitab Mukhtarul Al-Hadis, mari kita sedikit pelajari ya, kita sedikit mengetahui ya sejarah atau biografi dari pengarang kita. Sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Hanifah ya, al-hikayatu anil ulama'i wa mujalasatuhum ahabbu alayya min kasirin min ahli fikih. Biografi ya atau sejarah ulama ya, dan duduk bersama ulama ya, itu lebih aku cintai ya, dari banyaknya orang-orang yang ahli fikih. Ya. Ini menurut Imam Abu Hanifah ya, kata Imam Abu Hanifah adalah biografi ya, kemudian dari para ulama, duduk bersama ulama, majelis ulama ya, itu lebih, kata Imam Abu Hanifah, lebih dicintai ya, daripada orang yang ahli fikih. Ini bukan berarti Imam Abu Hanifah itu bukan orang yang ahli fikih, bukan ya. Ini tapi sangat pentingnya ya, sangat pentingnya kita mengenali ya biografi para ulama. Karena dengan mengetahui ya biografi ulama ini kita bisa apa? Bisa mengetahui ya sejarah beliau. Ya, begitu sulitnya beliau mencari ilmu. Begitu tidak enaknya beliau mencari ilmu. Sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi dengan semangat para ulama ketika beliau mencari ilmu ya, baik dalam itu keadaan yatim atau keadaan piatu, kemudian bahkan yatim piatu, tapi para ulama ini tetap belajar menuntut ilmu sehingga mereka ini bisa masyhur ya, bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang ahli fikih, ahli ilmu, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ya ilmu Al-Quran dan yang sebagainya. Ya, baik, ya.
lanjut ke pembahasan biografi ya. Bahwasanya kitab Mukhtar al-Hadis ini itu dikarang oleh ulama ya, yang bernama Ahmad al-Hashimi. Nama lengkapnya adalah Sayyid Ahmad al-Hashimi bin Ibrahim bin Mustafa bin Muhammad Nafi. Beliau kalau tarik ke atas nasabnya itu sampai Zainal Abidin ya, bin Husain bin Ali, kemudian tarik ke atas lagi sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau termasuk keluarga Al-Hashimi, keluarga Bani Hashim. Beliau lahir di Ziyad, di kota Ziyad. Kota Ziyad ini di daerah Ziyad ya. Daerah Ziyad ini termasuk kota terbesar yang berada di Kairo. Termasuk kota yang terkenal juga, yaitu di kota Kairo. Beliau lahir pada tahun 1878 Masehi. Kemudian beliau menuntut ilmu, talabul ilmu ya, ketika itu diantarkan oleh kakeknya ke negara Mesir ya, terutama di Al-Azhar Asy-Syarif ya, beliau belajar di situ sekian lama ya, belajar di situ ya, belajar tentang Al-Quran, tentang kajian kitab-kitab, sehingga beliau di situ bisa menghafalkan Al-Quran, beliau di situ bisa memahami isi Al-Quran ya, beliau di situ bisa memahami beberapa kitab-kitab yang diajarkan oleh para gurunya ya. Guru-guru beliau termasuk banyak ya, salah satunya adalah Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Jamaluddin Al-Ghifari ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah beliau sekian lama belajar di Mesir ya, terutama di Al-Azhar Asy-Syarif, beliau menjadi dosen. Kemudian beliau juga menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif ya, yang berada di Mesir. Peran beliau sangat penting di situ. Beliau menjadi orang yang masyhur ya. Kemudian selama kisaran beliau itu umur 65 tahun, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ya dicabut ya, beliau wafat ya, pada tahun 1943 Masehi kurang lebih. Jadi umur beliau itu kisaran 65 tahun ya. Setelah beliau meninggal, banyak karangan-karangan beliau ya, susunan-susunan kitab beliau yang ditinggalkan ya, salah satunya adalah kitab Jawahirul Adab, kemudian kitab Jawahirul Balaghah, kemudian kitab Mizanul Dhihab, kemudian kitab ini yang kita pelajari yaitu Mukhtarul Al-Hadis An-Nabawiyati wal Hikami Al-Muhammadiyah. Banyak sekali karangan-karangan beliau, yang mana karangan-karangan beliau ini, Ahmad al-Hashimi ini, sampai dikaji di Indonesia. Salah satunya ini Mukhtar Al-Hadis, tidak asing di dunia pesantren ya, ketika mengkaji itu dengan kitab Mukhtarul Al-Hadis. Di dalamnya ya, kitab di dalamnya ini adalah susun hadisnya ini sistematis ya, sistematis. Hadisnya mulai diawali ya huruf hamzah atau huruf alif, kemudian diakhiri sampai ya. Ya, jadi susunan hadisnya ini nanti ketika kita pelajari ya, di kitabnya itu nanti mulai hadisnya ini mulai dari huruf hamzah atau alif, kemudian sampai huruf ya. Nah, seperti itu ya. Di dalamnya ya, banyak sekali isi hadis yang tercakup di dalam kitab Mukhtar Hadis ini, mengandung tentang pendidikan, kemudian tentang kehidupan sehari-hari, tentang fadhilul amal dan sebagainya. Salah satunya nanti di awal pembukaan ya, di awal pembukaan hadis itu nanti kita membahas tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin pertemuan hari ini
cukup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa barokah baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alamin wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.